A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, terus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan sungguh nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan nikmat-nikmat yang banyak ini hendaknya selalu kita syukuri, karena kesyukuran itulah yang menjadi jalan agar kita bisa terus merasakan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pandai-pandai kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, maka insya Allah kehidupan kita ini akan baik-baik saja. Kehidupan kita ini akan terus bertambah baik seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sering salam tak lupa kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita dan teladan kita. Kita berharap kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, kembali kita lanjutkan ngaji kita dari kitab Al-Kabair, yaitu tentang dosa-dosa besar. Apa bahasan kita hari ini? Jazakallahu khairan. Ada mutanazuh minal bauli wa huwa syiarun nasara. Orang yang tidak bersuci dari buang air kecil. Sepele sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya. Buang air kecil aja, Ustaz. Tapi ternyata ini merupakan termasuk salah satu bagian dari dosa besar. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi melewati dua kuburan. Faqal, kemudian Nabi bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab, dan mereka ini bukan diazab karena satu perbuatan dosa besar, artinya dosa yang kelihatannya besar, karena membunuh, karena berjudi, karena minum khamar, bukan itu. Rasulullah ingin mengingatkan kedua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab, dan mereka diazab bukan karena satu perbuatan dosa yang kelihatannya besar. Jadi sering dosa yang sepelekan nih. Amma ahaduhuma, adapun salah satu di antara keduanya, fakana yamshi bin namimah. Dia kalau berjalan itu berjalan dengan namimah, berjalan dengan suka mengadu domba. Sedikit-sedikit membuat konspirasi. Ini hati-hati kita, ya. Makanya kita ini kalau mengatakan sesuatu harus memiliki dasar. Apa dasar kita berbicara demikian? Jangan sampai kita membuat adu domba. Ini bahaya ini. Wa ammal akhar, sedangkan penghuni kubur yang lain, fakana la yastabri'u minal baul. Orang tersebut tidak bersuci dari buang air kecil, tidak cebok. Itu maksudnya kecil, sepele sekali, tidak cebok, tapi bisa menyebabkan diazab di dalam kubur. Masih di kubur ada diazab. Ay yataharrazu minhu, yaitu membersihkan, karena mensucikan diri dari buang air kecil itu kan bisa dengan benda cair, air, dan bisa dengan benda padat, yaitu batu ataupun
menurut fatwa-fatwa para ulama yang semisal dengan batu, yaitu tisu toilet bisa. Ya, dalam mazhab Hanafi bisa demikian. Ataupun dengan pernah ketika saya di Bangladesh, India, Pakistan, Bangladesh, waktu itu ikut jamaah tabligh saya. Waktu di Bangladesh saya melihat di masjid, di sampingnya itu ada satu area yang di mana di area itu dibuat dari lumpur, Pak. Lumpur dibulat-bulatin. Segini-segini dia besarnya lumpur. Diletak begitu susun banyak. Saya pikir apalah ini kan bulat-bulat ini, saya pikir. Saya tanya sama orang di situ, ini tuh apa? Kalau kita kaget salah lauk, Pak. Bulat-bulat memang. Rupanya itu adalah alat untuk bersuci. Istinja, iya. Ya, agak lain memang. Ya. Tapi memang begitu. Ya, jadi artinya bagaimanapun juga jangan menyepelekan masalah buang air kecil, masalah ceboknya. Apalagi kalau kita ini, mohon maaf nih bapak-bapak. Kalau ibu-ibu enggak lah. Ya, insya Allah ibu-ibu enggak begitu. Ini bapak-bapak, kita di mall, Pak, biasa. Ya kan? Ketika ketemu toilet di mall, ini ya ketika kita buang air kecil di urinator itu kan, yang berdiri itu kan menceboknya dari mana? Kan langsung di situ aja, terus tekan ini ya, keluar air ke bawah, terus ceboknya. Ini kan bagi orang yang memang paham dia tentang bahayanya ndak cebok, maka dia santai aja, udah selesai, tekan aja itu, langsung celananya dipakai kembali, ya langsung. Tapi bagi yang paham bahaya tentang gak bercebok ini, dia akan memikirkan beberapa hal. Yang pertama, ada yang menyiapkan air di botol misalnya, untuk beristinja di situ. Ya kalau kita bisa masuk ke dalam kamar mandi dalam, oke. Tapi kadang-kadang kamar mandi dalam yang ada WC-nya itu juga susah. Nggak ada untuk airnya itu, dia harus dari dari dalam toiletnya itu. Putar gini kena tembak kita, kena tembak. Ini susah juga kan, tapi begitulah kita berusaha supaya kita cebok. Sedangkan yang tidak peduli dengan ini biasa aja. Kadang-kadang saya lihat, tidak ada cebok orang ini ya. Terkejut juga saya. Ternyata banyak, bukan sedikit, banyak orang-orang yang di toilet laki-laki itu tidak cebok. Nauzubillah. Bahaya. Padahal itu bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan orang ini tadi diazab. Dalam satu kajian bersama dengan Syekh Alauddin Za'atari, Syekh Mufti Alauddin Za'atari, waktu itu kita membahas tentang al-asbah wa nadzair, kaidah-kaidah fikih. Nah, di satu momen saya pernah nanya kepada beliau, wahai Tuan Guru, gimana seandainya begini, saya ini mau berenang ke pantai, berenang, tapi sebelum saya berenang, saya buang air dulu. Nah, ketika saya buang air, saya nggak cebok, saya ceboknya nanti di air aja. Apa kata beliau? Cebok dulu, kata beliau. Cebok dulu. Saya bilang, kan bisa nanti saya. Nanti kan saya ke laut, gitu. Di laut kan juga kita basah semua, pasti akan otomatis. Ya kan begitu. Kata beliau, cebok dulu. Dan beliau marah. Beliau marah waktu itu. Kenapa orang-orang berpikir tidak mau cebok dulu baru pergi? Kenapa? Karena hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Hadis ini. Ini bukan masalah kita, nanti saya cebok. Bukan itu masalahnya. Tapi ada kewajiban untuk tanazzuh, membersihkan diri, ya, minimal menghilangkan najis-najis itu ketika kita sudah buang air kecil. Inilah pemahaman yang mendalam tentang hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam riwayat lain disebutkan, hadis riwayat Daruqutni, istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Bersihkanlah diri kalian dari buang air kecil, cebok maksudnya, karena sesungguhnya banyak sekali yang kena azab kubur itu gara-gara buang air kecil ini.
Nah, kadang-kadang ini mohon maaf juga kalau kita naik travel ya, supirnya itu wah langsung aja ya kan, mana berhenti bus, nah, ada ceboknya. Nah, itu. Yang kedua juga, selain daripada masalah ceboknya itu, kita juga harus memperhatikan ketika kita buang air kecil, atharul baul, percikan-percikan dari buang air kecil itu. Ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Ketika percikannya itu ya, membal dia, ya, memercik, kena balik ke pakaian kita, maka pakaian kita menjadi pakaian yang bernajis. Ya, maksudnya pakaian yang bernajis. Ketika pakaian kita bernajis, lalu kita sholat, apakah sholat kita itu sah? Jelas tidak. Ya, jelas tidak. Itulah sebabnya kenapa sebahagian ulama, kalau waktu kami di Aceh dulu, tuh anak-anak tidak diperbolehkan berada di saf bapak-bapak. Sebenarnya ini bukan masalah anak-anak ini memutuskan saf atau tidak, bukan itu sebenarnya. Karena anak-anak ini biasanya kalau buang air kecil, kencingnya begitu kencingnya berdiri dan bagian celananya itu tidak diangkat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan anak-anak itu kalau kencing, ya kan? Begitu aja, tidak ada diangkatnya. Kalau kita kan, alhamdulillah ya yang sudah mengaji, kita angkat sedikit, ya, supaya apa? Kalau mau ada percikan ini bisa kita cuci, ya, kita basuh. Kalau anak-anak enggak peduli dia. Ya, termasuk anak saya dulu saya ajarkan begitu, dia main kencing aja, tapi tidak diangkat. Saya marahi dia, kenapa? Nah ini bernajis, nah. Nanti kalau kamu sholat kamu tidak sah. Yang masih kecil, dia masih kelas 3 SD, saya ajarkan itu. Ya. Yang kedua, kalau nanti kamu mendekat ke ayah, ya, kamu baru buang air kecil, lalu kamu mendekat ke ayah, kamu peluk ayah. Itu bekasnya itu nempel ke pakaian ayah. Lalu ayah juga nggak sah sholatnya, nah. Itu maka saya ajarkan dari kecil seperti itu, angkat bagian kakinya kalau memang dia berdiri. Walaupun saya ajarkan dia juga buang air dalam keadaan jongkok. Tapi kadang-kadang anak-anak kan agak susah, ya, anak-anak agak susah, ya kan? Tapi tetap saya ajarkan. Karena juga ada hadis Nabi SAW, la yabulanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah seorang daripada kalian kencing dengan berdiri. Ya, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Maka kalau kita kajinya adalah larangan an-nahyu litahrim, ya, larangan itu adalah haram, maka hukum asalnya memang kencing berdiri itu haram karena ada larangannya. Hanya saja ada hadis baginda Nabi yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi juga pernah buang air kecil dalam keadaan berdiri, yang menunjukkan itu kemakruhan hal tadi. Jadi ada dua hadis begitu. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang yang ingin mencontoh Nabi SAW, kita berusaha seandainya memungkinkan untuk kita buang air kecil sambil jongkok, maka jongkoklah. Ini untuk bapak-bapak, ya bu, ya kalau ibu-ibu kan tidak mungkin kan, tidak mungkin berdiri, bapak-bapak ini. Ya. Tapi seandainya memang kondisi kita kencing dalam keadaan berdiri, yang harus diperhatikan oleh kita kaum lelaki, jangan sampai nanti percikan-percikan dari buang air kecil kita itu, ya, itu mengenai kembali pakaian kita dan kemudian menghalangi kita dari kesucian pakaian saat melaksanakan ibadah sholat. Maka memang sebahagian orang, dan dulu saya sering lihat Pak, kalau ada orang dalam perjalanan, kalau mereka mau sholat mereka buka celana pakai sarung. Saya pikir untuk apalah orang-orang ini sudah pakai celana panjang, ya, kemudian dibuka celana panjangnya pakai sarung. Belakangan baru saya memahami, oh ternyata dia ragu, ya, khawatir, mungkin ya namanya juga dalam orang bekerja, ya kan, orang bekerja dan lain-lain terkena najis, ya, maka dia pakai sarung. Subhanallah. Summa illam yataharrazu
lam yataharraz minal bauli fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Orang-orang yang tidak menjaga dari kencingnya, baik pada badannya, enggak cebok langsung, atau wa thiyabihi, atau pada pakaiannya, tidak menghindari percikannya tadi, maka sholatnya tidak diterima. Ghairu maqbulah, tak diterima, tidak sah. Kenapa? Karena tidak suci. Warawa Al-Hafiz Abu Naim fil Huldiyah. Ini dari riwayat dari Al-Hafiz Abu Naim atau Abu Nuaim an Syafa bin Mati' Al-Asbahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yu'dzuna ahlun nar ala ma bihim minal adza. Ada 4 golongan orang, ya, yang mana keempatnya ini membuat orang-orang ahli neraka itu merasa kesakitan dengan kesakitan yang luar biasa. Jadi orang ahli neraka pun dia terganggu dengan azab yang diterima oleh orang ini. Di neraka itu udah parah, ya. Di neraka itu sudah sangat mengerikan siksanya. Tapi orang ahli neraka pun masih terganggu dengan azab yang diterima oleh 4 orang ini. Siapa mereka? Nah, ini dia. Yas'auna ma bainal hamimi wal jahim wa yad'una bil waili was subur. Mereka itu berteriak-teriak di antara hamim dan jahim. Oh, ini tingkatan-tingkatan neraka nih, suara mereka ya, mengerikan sekali. Yaqulu ahlun nar ba'duhum li ba'd, lalu sesama ahli neraka itu saling bertanya satu dengan yang lain, ma balaha ula'i qad aduna ala ma bina minal adza. Apa yang terjadi kepada mereka itu ya? Kok mereka itu bikin kita ini terganggu sekali? Ya, orang ahli neraka terganggu, Pak. Qal farajulun mughlaqun alaihi tabut min jumarin. Ada seseorang yang diikat rantai dan di atas kepalanya itu ada semacam keranjang yang berat itu terisi batu. Ya. Wa rajulun yajurru am'ahu, dan seseorang yang perutnya itu dibelah-belah. Kemudian ada laki-laki rajulun yasilu famuhu qayhan wa daman, mulutnya itu penuh dengan darah dan nanah. Wa rajulun ya'kulul lahmahu, dan laki-laki yang memakan sendiri dagingnya. Auzubillah. Qal fayuqalu li sahibi tabut, maka dikatakan kepada orang pertama yang di atas kepalanya itu ada sekeranjang batu-batu, ma balal abad qad adzana ala ma bina minal adza. Apa yang terjadi kepada orang ini? Fayaqul, maka dikatakan innal abad mata wa fi unuqihi amwalin nas. Orang ini mati sedangkan dia punya tanggung jawab harta orang lain, harta manusia. Ah, ini bahaya nih, bendahara. Nah, itu yang pertama kan, yang pegang harta orang lain kan bendahara. Ah, itu ngeri itu. Ataupun orang-orang yang mengurusi harta orang lain, seperti mengurusi harta zakat, mengurusi harta anak yatim. Nah, itu yang punya yayasan anak-anak panti asuhan anak yatim itu ngeri kita itu. Kenapa? Karena ada hak orang lain dan dia mati membawa ataupun tidak mengembalikan itu tadi. Bukan hal yang rahasia lagi bahwa sebahagian masjid ada pengurus masjid, ada pengelola masjid yang menyelundupkan uang masjid. Nah, ini saya beberapa kali saya pernah dengar di masjid-masjid itu. Ya, oh bapak itu kenapa diganti? Ya dulu ada uangnya nggak jelas, akhirnya diperiksa ternyata nggak jelas kemana uang sekian belas sekian puluh juta. Ada, bukan tak ada. Nah, ini begini nih mati. Bahaya betul. Ya, na'udzubillah. Ya. Sampai nggak ke masjid lagi, dia saking malu ya. Na'udzubillah. Itu ada memang. Na'udzubillah. Ya, kadang nggak khawatir gitu. Megang uang orang kita pegang, na'udzubillah. Atau ibu-ibu mungkin yang ada ikut arisan, nah, yang pegang uang arisan,
lari pula dia. Ya. Ada yang pegang uangnya yang lari, ada yang udah terima arisan lari, nggak dilanjutkan. Ini masih pegang uang orang lain loh, yang arisan-arisan ya ibu-ibu. Dia masih pegang orang lain. Arisan itu kan uang kita kan dikumpul. Nah, ini sebulan narik kan begitu Bu kan? Sebulan narik, ini sebulan narik kan? Sebenarnya kan uang itu uang kita dan uang orang lain sama-sama. Hanya saja ini kan berganti-gantian nariknya kan begitu. Nah, kalau kita sudah terima lalu kita kabur, itu kita masih pegang uang orang lain loh. Ini bahaya yang seperti ini. Makanya istri saya kok mau ikut arisan saya larang. Saya larang. Nah, kalau ibu-ibu ya asal ada amanah Bu ya, ataupun yang penanggung jawabnya bersedia bertanggung jawab, ya nggak masalah kan. Tapi kalau saya larang istri saya. Kenapa? Takut. Ya, takut, bukan takut apa? Takut kalau saya mati tidak bisa istri saya bayar arisan. Dan narik pula dia kan. Itu. Atau uang bansos mana tahu kan. La haula wala quwata illa billah. Kemudian innal abad mata fi unuqihi amwalin nas thumma yuqal lil ladzi yajurru am'ahu. Kemudian dikatakan kepada orang yang membelah-belah perutnya, ma balal abad qad adana ala ma bina minal adza. Apa yang dilakukan orang ini sehingga menyakiti kami? Maka dikatakan innal abad kana la yubali aina ma asabal baul minhu. Orang yang tak peduli kemana jatuh air kencingnya. Artinya sembarangan dia buang air kecil, kena kemana nggak peduli dia, nggak ada urusan. Mau cebok tak cebok dia tak peduli dengan itu, maka perutnya dibelah-belah nanti pada hari kiamat. Nauzubillah. Wala yaghsilu, dan dia tidak membasuhnya, ya, nggak cebok dia. Summa yuqal lilladzi yasilu famuhu qayhan wa damman, dan dikatakan kepada orang yang mulutnya itu mengalir terus darah, nanah dan muntah. Ya, apa yang terjadi kepada orang itu? Maka dijawab innal abad kana yanzuru kulla kalimatin qabihatin fayastaladduha. Ya. Dia melihat kata-kata yang kotor itu dan dia menikmati. Dia suka mencaci maki orang lain. Itu. Dia suka menggunakan kata-kata kotor. Nah ini perlu nih Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita zaman sekarang ini, zaman now ini, ada kata-kata kotor yang sudah dimodifikasi sedikit, tetapi kemudian menjadi satu bahasa yang santer di masyarakat, yang tren masyarakat. Ya, saya rasa Bapak Ibu tahu lah itu, jir, gitu kan? Itu ada kata anjing sebenarnya itu. Anjir gitu, anjing itu, iya, hati-hati. Jadi itu diucapkan dengan biasa saja gitu, ya, biasa saja. Nah ini yang seperti menikmati kata-kata kotor, ya, dijadikan sebuah tren. Atau hati-hati, mulutnya nanti di hari kiamat keluar darah, nanah dan muntah. Nauzubillah. Kemudian yang terakhir, orang yang memakan dagingnya sendiri, ya. Kana ya'kulu luhumun nas, karena orang ini memakan daging manusia. Bukan dalam arti dia makan daging manusia kayak Sumanto, bukan. Tapi artinya dia ghibah. Ghibah. Saya kira dulu cuma ibu-ibu aja suka berghibah. Barusan saya bilang, saya kira ibu-ibu aja suka berghibah. Ternyata ya, pernah di satu tempat saya ikut gotong royong, ya, gotong royong rame-rame. Ketika capek duduk gotong royong, menggibah juga bapak-bapak rupanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Haula wala quwata illa billah. Mungkin saya salah tempat itu aja mungkin ya. Salah tempat dulu itu. Kok bisa ya bapak-bapak? Biasanya setahu saya dulu kalau saya gotong royong itu nggak ada, biasa aja bapak-bapak ya. Istirahat, cerita-cerita bola, cerita ini kan. Ini kok lain ya. Malah begibah. Baik, itu tema kita yang pertama. Ada yang ingin bertanya masalah buang air kecil ini? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ya subhanallah. Kalau kita ngelapnya itu ke pakaian kita sendiri, yaitu ya sama juga sebenarnya. Tetapi kalau kondisinya darurat, nah kalau darurat itu lain cerita. Tapi ya masa tiap kali darurat, itu nggak darurat namanya, nggak siap-siap berarti. Sekali atau dua kali dalam hidup kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan darurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, yang darurat itu bisa membolehkan hal yang tak boleh. Nggak apa-apa, lap saja dalam kondisi darurat gitu. Yang penting kita tahu bahwa pakaian kita bernajis. Ya, pakaian kita bernajis. Memang pernah, saya juga pernah dalam perjalanan, saya lupa waktu itu kemana. Wah ini memang nggak ada toiletnya aja pun nggak ada sebenarnya. Memang nggak ada toilet. Ya, terpaksa buang air kecil di tempat semak-semak lah begitu kan. Kalau ada dedaunan lumayan Ustaz. Ini nggak ada daunnya juga. Namanya di padang pasir kan. Ini apalah ini pasir nggak mungkin disiram gitu kan. Jadi memang pernah, bukan tak pernah. Tapi itu kondisi sangat darurat. Kita tahu ini saya dalam keadaan bernajis nih. Jadi ketika mau sholat, mau tidak mau ke kamar mandi dulu, bersuci lagi, cari yang ada kamar mandi, atau jumpa air, bersuci, istinja lagi, kemudian ganti pakaian kalau untuk sholat. Nah, begitu Pak. Namanya kondisi darurat Pak. Tapi kalau sering-sering pula terjadi, bukan darurat namanya. Nah, jadi masalah nih. Ya, baik. Ini masalah buang air kecil. Ya. Baik. Ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Ustaz, silakan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, syukur Ustaz. Nah, ini mulahazah untuk kita semua. Terkait dengan masalah buang air kecil, maka yang wajib itu adalah raf'u ainun najasah, menghilangkan daripada najisnya. Artinya dengan berbagai media. Yang paling afdol adalah dengan air. Kalau tidak ada air, sesuatu benda padat. Ya, sesuatu benda padat. Dengan batu ataupun dengan tisu. Nah, seperti itu. Kalaupun ini tidak ada, maka kita cari sesuatu yang bisa menggantikannya. Setidak-tidaknya untuk di awal saja. Ya, untuk di awal. Saya walaupun kadang-kadang menggunakan tisu karena kondisi, pakai tisu. Ya. Dengan niat ya agar tidak ada saja dulu najisnya. Ya, najisnya sudah tak ada. Ketika pakai celana itu kita tidak menajiskan celana kita, kan itu dulu ya, nggak menajiskan celana kita. Tapi ketika hendak sholat ataupun kita setelah itu mencari tempat yang bisa untuk bersuci, secepatnya kita bersuci. Dan tidak ada masalah kita posisinya masih berdiri atau harus cebok sebagaimana kita cebok buang air besar. Tidak ada disyaratkan demikian. Yang penting tempat keluar najisnya itu, ya itu harus dibersihkan. Nah ini dia. Tapi mudah-mudahan lah kalau kita sudah mengaji, kita akan cari cara itu. Kadang-kadang buang air kecil sambil berdiri ini tekan begitu kan, air dari atas itu pula terpaksa digunakan kan, air yang turunnya itu. Karena itu memang air bersih, ya, air yang bersih memang itu. Nah kalau ibu-ibu saya rasa tidak ada masalah. Ya. Kalau ibu-ibu semua pasti sama, ya sama. Ya, ini bapak-bapak aja nih yang perlu ya, agak beda-beda posisi ya. Kalau ibu-ibu enggak ada, sama ya.
Kalau sakit kaki tentu kondisinya sudah di luar kondisi yang normal. Tentu lain lagi bahasannya ya. Kalau udah sakit namanya al-mahzurat, sesuatu yang kondisional dan darurat. Baik, terima kasih Ustaz mulahazahnya. Jadi tidak ada masalah Pak, boleh buang bersuci sambil berdiri, yang penting pakai air atau pakai tisu. Baik.